Dan demikian lagi sunat sembahyang hajat, yaitu 2 rakaat. Ini lafaz niatnya usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Dan tersebut dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali bahwa sembahyang hajat itu 12 rakaat. Apabila sudah memberi salam, hendaklah ia membaca alhamdulillahi hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Kemudian maka membaca selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian lagi sunat sembahyang hajat. Tenda termasuk sembahyang sunat, antara lain sembahyang sunat hajat. Sembahyang sunat hajat, yaitu 2 rakaat. Pendapat pertama, bahwa sembahyang sunat hajat ini 2 rakaat. Ini lapas niatnya basin. Ini lapas niat. Usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahajaku sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah. Dan tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali bahwa sembahyang hajat itu 12 rakaat katanya. Sembahyang hajat ini 12 rakaat. Maka apabila ia sudah memberi salam, jadi diminta salam, ada tagawe 12 rakaat atau 2 rakaat umpama selesai salam, hendaklah ia membaca doa niki. Nabiyan doa niki. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Jadi kita baca. Kemudian membaca selawat atas Nabi SAW. Membaca selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala. Barak selawat akhir tahiyat niki bagus. Atau selawat sambil kita baca alhamdulillah niki terus selawat. Maka dipohonkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah iya buat tunas. Nabi hajat ini. Nabi mut hajatan. Apa sembahyang hajat. Kita tahu bahasa Arab ya bahasa Jawa-Jawa. Jadi alhamdulillah niki juli. Selesai salam, anda tengah 2 rakaat, 1 pire jatah gawe. Salam ke baca alhamdulillahi hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Terus sabuk selawat malik. Dia sabuk selawat ya ampun nunas. Nabi ya tunas lagi nyata. Sebut niki dalam doa niki. Nah, niki selesai sembahyang hajat niki. Dan demikian lagi sunat sembahyang awabin. Saya tendah termasuk sembahyang sunat, arah sembahyang sunat awabin. Dan dinamai ia salatul ghaflah katanya. Nah, ini tersebut masih surat awabin ini adalah salatul ghaflah. Sembahyang karena lali. Ghaflah ini kan lali maknanya. Yaitu 12 rakaat. Salat awabin ini 12 rakaat. Dan tersebut dalam matan Ubab, salatul awabin itu 20 rakaat. Dalam kitab Ubab Aran ini tersebut bahwa sembahyang awabin ini 20 rakaat. Dan telah diriwayatkan 6 rakaat. Karena riwayat 6 rakaat basir.
dan 4 rakaat. Riwayat lain 4 rakaat dan 2 rakaat. Jadi niki sekurang-kurang 2 rakaat, sebanyak-banyak 20 rakaat. Maka itu yang sekurang-kurangnya 2 rakaat. Sholli sunnatal awabin. Sholli rakaatain barara niki. Dan waktunya antara maghrib dan isya. Nggih. Waktu sembahyang awabin niki antara sembahyang maghrib berarti sembahyang isya. Antara maghrib isya. Ini lapas niatnya bahasa ini. Usalli rak'ataini sunnatal awabin lillahi ta'ala. Atau usalli sunnatal awabin rak'ataini. Baru masih ini. Rak'ataini berjulu baru masih. Awabin berjulu dan rak'ataini masih baru. Salat awabin. Dari waktu niki setelah selesai maghrib senikmat isya. Kurang 2 rakaat, 6, 4 atau 20 rakaat. Beda. Dan demikian lagi sunat sembahyang tasbih. Nah, endah. Setelah sembahyang sunat lagi sembahyang sunat tasbih. Yaitu 4 rakaat dengan 1 salam. 4 rakaat sekali salam, yaitu terutama jika dikerjakan akan dia pada siang. Namun tegawe kejelu lebih afdal niki sekaligus 4 rakaat sekali salam, atau 4 rakaat dengan 2 salam, yaitu yang terutama jika dikerjakan akan dia pada malam. Atau lebih bagus malik ke malam 4 rakaat lalu 2 kali salam, 22. Ini lapas niat yang 4 rakaat 1 salam. Nah niki lapas niat lamun tak gawe kejelu umpama lebih utama sekaligus 4 rakaat sekali salam. Niki lapas niat. Sholli sunnatat tasbih 4 rakaatin lillahi ta'ala. Niki lamun tegawe kejelu. Artinya aku sembahyangkan sunat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Niki lapas niat 4 rakaat. Lamun gawe sembahyang tasbih niki kejelu. Ini lapas niat yang 2 rakaat 1 salam. Nah, di kemalam umpama 22 dan tegawe niki lapas niat. Sholli rak'ataini min sholatit tasbihi lillahi ta'ala. Artinya aku sembahyangkan 2 rakaat dari sembahyang tasbih karena Allah Ta'ala. Dari kejelu sekaligus 4 rakaat. Lamun ke malam 22. Ini lebih aula, lebih utama. Maka dibaca tasbih ini pada tiap-tiap rakaat, kemudian daripada Fatihah dan surat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 15 kali. Dimintuah dah waktu tengah jam kita baca Fatihah, baca surat, terbaca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 15 kali. Dan dibaca pula akan dia 10 kali pada tiap-tiap ruku daripada ruku. Nah, setiap ruku niki baca tasbih 10 kali. Dan iktidal sudah ruku iktidal
baca 10 kali. Dan sujud yang pertama 10 kali. Dan sujud yang kedua masih 10 kali. Dan duduk antara dua sujud. Balik duduk antara dua sujud. Dan duduk kemudian dari proses sujud yang kedua, yaitu daripada duduk istirahat atau duduk tasyahud. Nah, terus balik lamun terbaca 15 kali waktu ngandang, lawan tentuk niki si duduk istirahat 10 kali. Itu sujud kedua, rakaat kedua, rakaat ketelu, duduk istirahat. Nah, itu terbaca niki 10 kali duduk istirahat. Nah, barang kan lamun tahu dua rakaat kan baca tasyahud, barang niki baca tahiyat. Nah, hingga tahiyat tasyahud niki 10 kali. Dan hendaknya takbir pada permulaan duduk istirahat. Baca Allahu Akbar. Sujud sekedua, duduk istirahat. Dan duduk tasyahud. Tiada tatkala berdiri daripada ini satu kaifiat dan kaifiat yang kedua. Nah niki dari pertama niki. Dari niki nganjang 15 kali. Ruku 10, i'tidal 10. Sujud pertama 10, duduk antara dua sujud 10. Terus balik sujud kedua 10. Balik duduk istirahat 10. Tadi kaifiat yang pertama. Dan kaifiat yang kedua, nah makin kaifiat kedua, cara kedua, bahwa dibaca tasbih 15 kali itu dahulu daripada baca Fatihah. Dan dibaca tasbih yang 10 pada duduk yang akhir itu, kemudian daripada membaca Fatihah. Kayak biasa kedua, bahwa baca tasbih yang 15 kali itu dahulu daripada membaca Fatihah. Setelah baca Fatihah, baca dulu tasbih niki 15 kali. Dan dibaca tasbih yang 10 pada duduk yang akhir itu, kemudian daripada membaca Fatihah. Berbareng selesai Fatihah ayat niki malik baca Fatihah 10 kali. Ada nanti membaca di dalam duduk istirahat. Jadi selai kali waktu manjang. Di rakaat pertama, rakaat kedua tetap dimolas ngabareng baca tahiyat kan. Baca tahiyat. Ini kaifiat kedua. Jadi membaca kedua niki kanggo doa. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam syarah Ubab, maka yang wajib bahwa hendaklah diamalkan barang yang dengan kaifiat yang pertama dan terkadang dengan kaifiat yang kedua, dan bahwa hendaklah ia diperbuat akan dia kemudian daripada zawal dan dahulu daripada sembahyang zuhur. Ini dalam gawe kejelu kata Syekh Ibnu Hajar ini bahwa dari pertama, dari kedua yang tempat gawe. Kalau ada yang gawe kejelu maka gawelah sudah iman zawal, iman panjang jelu, iman gali, sudah iman sembahyang zuhur. Dan bahwa hendaklah keadaan surat kemudian dari Fatihah terkadang daripada walul mufassal. Nah, malik surat saya baca sewaktu baca Fatihah ini kadang-kadang surat walul mufassal sawilu bilu. Dan yang terabdal 4 surat daripada musabbahati. Nah, paling abdal ini 4 surat ini, yaitu surat Al-Hadid, dan surat Al-Hasr, dan surat As-Saff, dan surat Al-Jum'ah, dan surat At-Taghabun. Karena munasabah antara sekalian surat itu dan antara sembahyang tasbih pada nama dan terkadang daripada qasarul mufassal atau konteks kasar itu konteks. Seperti surat Az-Zalal. Iza zulzilatil niki maksudnya Az-Zalal, surat Az-Zalal. Az-Zalzal. Dan surat Al-Adiyat, wal Adiyat tidak bahani. Dan surat Al-Hakum, surat Al-Hakum Takasur.
dan suratul Ikhlas. Dan bahwa hendaklah keadaan doa kemudian daripada tasyahud. Nah, terus dibitu selesai baca tahiyat terakhir niki terus berdoa. Baca tahiyat dahulu daripada salam, selima salam. Jadi ada masalah. Dia tutup tahiyat niki ru baca dua niki. Niki abilun. Allahumma inni as'aluka taufiq ahlil huda wa a'mali ahlil yaqin wa munasahati ahli taubah wa azmi ahli sabri wa jaddi ahli khasyah wa talaba ahli raghbah wa ta'bud ahli wara wa irfan ahli ilmi hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatu tahjuzuni amma asika hatta a'malu bi ta'atika amalan yastahiqu bihi ridhaka wa hatta ana sahhaka fit taubati khawfan minka wa hatta akhlusa lakan nasihi hubban laka wa hatta atawakkalu alaika fil umuri kulliha husnul zanni bika subhanaka ya khaliqan nur. Ada daya tadi ya baca ni. Ada daya mimpi ni. Kemudian maka beri salam ia dengan minta doa ia dengan hajatnya. Terdapat salah. Terdapat berdua malik Nabi ya hajat ni. Dan pada tiap-tiap barang yang disebutkan itu warijlan dia sunnah. Setengahnya daib diamalkan dan dia pada segala fadilah amal. Dan sebut baru niki karena disebut dalam warid kadang-kadang setengahnya itu daib riwayat niki dan dia pada segala fadilah amal. Lagu dalam daib untuk fadilatul amal ini boleh dikerjakan. Makanya itu daripada segala pekerjaan yang muhimun pada agama. Muhimun yang penting dalam agama. Kata Bagawi jika meninggalkan ia akan tasbih pada ruku, tasbih ruku. Bahasa Imam Bagawi ada lupa terbaca tasbih waktu ruku, dia terbaca tasbih 10 tasbih. Tiada harus baginya kembali kepadanya. Diganggu tulak malik ke ruku. Dia tidaklah potong lupa terbaca, diganggu tulak malik. Dan tiada harus memperbuat di dalam iktidal. Malik ini untuk kepada waktu iktidal kata bahasa Imam Bagawi. Tapi hendaklah dibawanya akan dia di dalam sujud. Dan lagu niki tante untuk bare sekelupaan baru waktu ruku niki di dalam sujud. Masalah adakah ia khiyar ia pada tasbih dalam duduk tasyahud antara membawa dia dahulu daripada tasyahud atau kemudian seperti khiyar ia pada tasbih dalam qiyam antara membawa ia dahulu daripada membaca Fatihah dan kemudian atau tiada dibawa ia melainkan dahulu daripada tasyahud. Masalah niki kanggo kira pilih ya juluan baca tasbih atau baca tasyahud atau baca tasbih dulu atau baca Fatihah waktu menganjam atau ningkanggu kecuali ada baca dulu tasbih ini gak bertasud seperti yang menyatakan dengan dia kalam mereka itu dan dibedakan akan antara tasbih qiyam dan tasbih duduk dengan bahwa saya tasbih qiyam apabila dibawa ia dahulu daripada membaca Fatihah dapatkan dia membawa gantinya dengan memindah tasbih dalam duduk yang akhir seperti kaifiat yang kedua. Kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah tiap-tiap daripada yang dua itu muhtamil. Nah, senikmat baca Fatihah berbaca tasbih atau senikmat baca tahiyat atau baca tasbih, ya mungkin doa. Ya mungkin bahasa Ibnu Hajar muhtamil. Tetapi ihtimal yang akrab tapi kemungkinan lebih dekat yaitu yang pertama jua. yakni khiyar ia pada tasbih dalam duduk tasawuf antara membawa ia dahulu daripada tasawuf kemudiannya.
lebih rapat kemungkinan niki tasbih dulu baca tashahud. Tasbih dulu baca tashahud bahasa. Maka jadilah jumlah tasbih dalam serakaat 75 tasbih. Dari maksud tasbih niki serakaat niki mau baca tasbih 75 kali tasbih. Dan jumlahnya di dalam 4 rakaat 300 tasbih. Nah, jumlah selapun sampai rakaat mau baca 300 tasbih. Demikianlah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mamahnya Abbas radhiyallahu anhu. Nah, ieu tanah jahan pamanan lain sebagai darah Rasul Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib kan, paman beliau. Serta sabdanya bahwa adalah pahalanya sembahyang itu amal besar. Hai mamaku, bahasa ini. Beliau pahlawan wahai paman. Jika ada dosamu seumpama buih di laut, ada nak umpama dosa benar barak keluar kawak segar, seperti apa ini? Keresak pun ini. Di bumi gerisak gerisak niki batu niki batu bahasa Sasa gerisak kan batu atau barang kalau batu lek dunia niki kalau dosa sekalipun diampuni Allah Ta'ala juga akan dikurung yang tak ampuni sudah Allah Ta'ala walaupun dosa barang kalau kawak segari atau barat keluar gerisak saat lek dunia ini gerisak ini bahasa Melayu gerisak. Kata At-Tajus Subki dan lainnya, tiada jua orang yang mendengar kelebihan sembahyang tasbih dan ditinggalkannya akan dia melainkan orang yang meringankan agama jua. Bahasa Imam Subki, Tajus Subki. Niki dinarak dengan so dengah kelebihan sembahyang tasbih niki ndik tak gawe kecuali dengan seenteng-entengan agama. Karena tersebut di dalam hadis barang siapa kuasa maka hendaklah dibawanya akan dia pada tiap-tiap hari sekali. Dan dalam hadis ini disebut bahwa saya mampu ya guys, surah tasbih ini bilang jelu sekali. Dan jika tiada kuasa maka tiap-tiap sejumat sekali. Lah tidak mampu ya sekali seminggu, sekali sejumat. Dan jika tiada kuasa maka tiap-tiap sebulan sekali. Tidak mampu bilang minggu sekali sebulan. Dan jika tiada kuasa maka hendak tiap-tiap setahun sekali. Ruan niki apa? Ngira tegawe ke. Sekali ni. Wah, kelas bengkis soalnya kayak gitu. Rasa penting gawe. Tiap-tiap tahun. Maka jika tiada kuasa, maka seumur hidupnya sekali. Nah, ini wah paling ringan ni kayak sekali seumur hidup. Jadi dalam seumur hidup ni kita itu gawe surat tasbih ni kita. Sugul tele. Anjuran baginda Rasul ni kayak sugul tele. Riwayat Abu Daud dan Baihaqi dan Tirmizi. Dari hadis ini riwayat Imam Abu Daud, Imam Baihaqi, Imam Tirmizi. Syahdan setengah daripada segala bid'ah yang keji, yaitu sembahyang ragaib 12 rakaat antara maghrib dan isya awal Jumat daripada bulan Rajab. Ini kaya dulu ni. Wallahu a'lam bishawab. Sah dan